Suara Bapak kedengaran enggak? Kedengaran. Oke. Kalau tidak ada yang penting, jadi fokus sama kameranya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, minta tolong kepada anakku Rizky untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anakku Rizky. Oh ya, Bapak punya pantun nih. Mau dengar enggak? Pantun. Asik nih kayaknya. Pergi ke toko, beli HP baru. Untuk mengajar dengan cara baru. Wahai Corona, cepatlah berlalu karena aku rindu pada anak-anakku. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semua yang hadir ini sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Melihat semangat kalian mengikuti pembelajaran daring ini membuat Bapak semakin yakin kelak kalian pasti akan menjadi orang-orang sukses. Amin. Bapak sekarang tuh baca kehadiran dulu ya. Ini kalau Bapak hitung, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah, sudah 7 peserta didik yang hadir. Dan mudah-mudahan yang lainnya bisa segera bergabung. Oke, pastinya kalian sudah mendownload modul dan LKPD yang Bapak bagikan di grup WA kita ya. 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 Oke, sekarang coba perhatikan gambar ini. Masih ingat nggak? Ini gambar tentang apa? Tentang gaya magnetik. Nah, sekarang coba ingat-ingat apa yang akan terjadi pada kawat yang berada di tengah magnet ini jika satu daya ini dinyalakan. Kawatnya akan bergerak. Kawatnya akan bergerak. Oke, akan bergerak. Apa yang menggerakkannya? Gaya magnetik. Gaya magnetik. Wah, luar biasa, pintar-pintar. Berarti masih ingat semua ya? Ya. Jadi setelah dinyalakan, kawat ini akan bergerak keluar. Ditarik oleh gaya magnetik. Gaya magnetik seperti yang ada di gambar di atas ini. Jadi gaya magnetik yang berwarna merah, nah yang keluar begini. Sedangkan arus ke atas dan medan magnetnya ke kiri. Ini yang kita pelajari sebelumnya ya. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Kira-kira ini apa ya? Alat rumah tangga. Alat rumah tangga. Iya. Angin. Hair dryer. Alat-alat itu rata-rata bergerak ya. Iya. Ada yang berputar, ada yang maju mundur, macam-macam ya. Iya. Nah, kira-kira awalnya ini menggunakan konsep fisika tentang apa? Menggunakan konsep gaya magnetik. Gaya magnetik ya. Oh iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang penerapan gaya magnetik. Nah, jadi penerapannya seperti di benda-benda yang tadi yang anak-anakku semuanya lihat. Nah, tujuan kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dinamo yang berputar dan gambar dalam LKPD, maka kalian akan dapat menganalisis penerapan gaya magnetik pada motor listrik DC. Nah, cowok-cowok ini biasa mengenalnya dengan dinamo yang ada di mobil, di mainan ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan browsing, kemudian membaca LKPD dan diskusi, maka kalian dapat
membuat tugas kelompok tentang tulisan penerapan gaya magnetik pada satu contoh teknologi. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga nih yang asik. Melalui mengamati video orang yang sedang membuat motor listrik sederhana, maka secara berkelompok nanti kalian akan membuat motor listrik sederhana, itu tugasnya nanti. Jadi untuk pertemuan ini kalian atau kita akan fokus pada tujuan yang pertama, yaitu menganalisis penerapan gaya magnetik pada motor listrik DC. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Apa sih pentingnya kita menguasai kompetensi materi hari ini? Nah, dengan menguasai kompetensi ini, tentu peserta didik akan dapat menganalisis bagaimana dinamo itu dapat berputar. Gitu ya, bagaimana kok dinamo itu bisa berputar. Jadi harus menguasai kompetensi hari ini. Bahkan mungkin suatu saat nanti, mungkin ya, kalian dapat memanfaatkan konsep ini untuk membuat teknologi baru. Nah, coba aja lihat. Bukankah kereta api maglev yang luar biasa cepatnya yang sekarang itu, yang di Jepang, itu kecepatannya luar biasa, itu menggunakan konsep ini juga. Konsep gaya Magnetik. magnetik. Nah, teknologi yang luar biasa itu. Oke, sekarang anak-anakku semuanya siapkan LKPD-nya ya. Bagaimana sih kegiatan pembelajaran kita kali ini? Nah, Bapak jelaskan sebentar ya. Yang pertama, nah, kalian akan mengamati video. Dalam LKPD itu ada gambar. Tapi kalau lewat komputer atau laptop atau jaringan ini, kalian lihat videonya. Nah, tapi kalau dalam LKPD, dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, anak-anakku akan diskusi, mencari jawaban di pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian yang ketiga, menyampaikan jawabannya. Yang keempat, boleh menanggapi jawaban teman yang lain. Kemudian, yang kelima, kita ulangi langkah-langkah 1-4 untuk menyelesaikan semua pertanyaan. Yang terakhir nanti presentasi ya. Baru Bapak nanti akan memberikan penjelasan sebagai penguatan. Sudah ada gambaran? Sudah. Sudah? Sudah ya? Wah, Rizky sudah mulai pusing ini. Ayo Rizky, semangat Rizky. Nah, gitu dong, senyum. Another way to make this stronger is to use more electricity. Let's learn a few more terms here. The part that doesn't move is called the stator. In this case, it's the two permanent magnets on the side. These fit inside the edges of the motor case. The armature in the middle is also called a rotor. Remember, this is the part that spins. The axle goes through the middle here and then sticks out the back of the motor. What I've shown you in this video is called a deep magnets. Another way to make this stronger is to use more electricity. Let's learn a few more terms here. The part that doesn't move is called the stator. In this case, Dinamo. Itu kan dinamo mainan. the edges of the motor case. Ini yang cocok biasanya. Oke, kita lanjut. Sudah kelihatan LKPD-nya ini? Sudah. Alhamdulillah, sudah ya. Nah, langkah pertama kan sudah. Kita sudah mengamati video. Sekarang, kita diskusikan pertanyaan yang pertama. Nah, perhatikan gambar ini yang sudah ada di LKPD-nya masing-masing ya. Coba siapa yang mau bantu Pak Guru baca? Manakah arah arus pada kawat AB dan CD? Oke, Rizky. Oke, silakan didiskusikan pertanyaan yang pertama. Dimulai ya. Nadia, bagaimana menurutmu tentang pertanyaan nomor 1 ini? Menurut saya pada kawat
AB arus mengalir dari arah A-nya ke B. Terus di kawat CD-nya itu arus mengalir dari C ke D. Kalau menurutmu Rizky gimana? Ya, Pertanyaan nomor 1. menurut saya itu jawaban yang sependapat dengan saya. Oke, berarti jawabannya sama ya. Iya. Bagaimana kalau menurut Fatima? Atun. Bagaimana kalau menurut Atun? Atun? Yang Oke, menurut Tas. kamu nomor 1. Ayo Tasha, gimana menurut Tasha? Jawaban teman-temannya sama atau beda dengan jawabannya Tasha? Mungkin Sama, ada Pak. Sama, Pak. sama ya? Ya, sama, Pak. Oke, jadi benar ya. Arusnya akan mengalir dari A ke B, kemudian dari C ke D. Nah, sekarang coba digambarkan. Coba dibuat gambar sektornya di gambar tersebut ya. Gambarnya Rizky dilihatkan di kamera, Pak. Pak Guru mau lihat. Yang gambar arus. Ini sudah, Pak. Mana belum kelihatan? Mana tadi video Rizky hilang? Oh, buram. Oke, wah, sudah. Oke, sudah. Kalau gitu kita lanjut nomor 2 ya. Iya. Diskusinya semangat ya, diskusinya semangat. Semangat. Gitu. Silakan diskusikan yang nomor 2. Menurut saya nomor 2, pada kawat AB merasakan medan magnet ke kiri dan kawat CD akan merasakan medan magnet ke kiri juga. Berarti ke kiri semua ya. Iya. Kalau coba Pak Guru mau tahu kalau menurut Iki gimana Iki? Tasha, coba Tasha. Gimana menurut Tasha? Saya sependapat sama Rizky, Pak. Sependapat berarti sama-sama ke kiri ya. Ya. Iya. Oke, luar biasa. Betul ya. Jadi betul semua arahnya ke kiri. Karena medan magnet itu muncul dari utara ke arah Selatan. selatan. Nah, coba silakan digambarkan. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut diskusi nomor 3. Kristiansyah, menurut kamu hubungan arus medan magnet itu ke atas atau ke bawah? Ya, menurut saya pada kawat AB itu akan berputar ke atas dan kawat CD akan berputar ke bawah. Pak Guru mau tahu gimana kalau Nadia? Saya sependapat dengan Rizky, Pak. Sama ya. Iya. Jadi betul. Berarti kalau kawat AB gaya magnetiknya ke atas. Kalau kawat CD gaya magnetiknya ke bawah. Bawah, luar biasa. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang silakan digambarkan. Ini kalau keadaan kalau digambarkan. Oh, sudah mantap. Oke. Pada kawat AB itu akan berputar ke atas. Ya. Dan pada kawat CD akan berputar ke bawah. Oke, mantap. Betul. Jadi memang seperti itu ya. Luar biasa. Memang Bapak tidak meragukan kalau kalian itu semuanya pintar-pintar. Yang nomor 4. Apakah kawat akan berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam akibat kedua gaya magnetik tersebut? Ayo.
Bagaimana menurutmu Jahratun? Menurut saya, kawat akan berputar searah jarum jam. Akan berputar searah jarum jam. Ya, Kalau Tasya? Saya sependapat sama Yatun, Pak. Oke. Iya ya. Jadi dia akan berputar searah jarum jam. Karena yang kiri itu kan ditarik ke atas. ya, Yang kanan ditarik ke bawah. Ya tentu berarti dia akan berputar searah jarum Jarum jam. jam. Mantap, mantap, luar biasa. Sekarang perhatikan yang nomor 5. Setelah berputar, posisinya sekarang sudah seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti di LKPD-nya ya. Penyapu kutub positif kita anggap masih mengenai komutator atas. Dan penyapu kutub negatif kita anggap masih mengenai komutator bawah. Nah, sekarang, pertanyaan nomor 6. Kemanakah arah arus pada kawat AB dan CD? Bagaimana menurutmu Naufal? Menurut saya, pada kawat AB, arah arus A ke B. Pada kawat CD, arus mengalir ke C ke D. Oke, kawat Betul, betul. AB, A ke B, kawat CD, C ke D. Gitu. Iya. Iya. Nah sekarang Pak Guru tunjuk. Kalau menurut Nadia. Nadia. sama Pak. Pada kawat AB harus mengalir dari A ke B. Terus yang pada kawat CD-nya harus mengalir dari C ke D. Ya, betul. Mantap. Jadi, ya bisa dilihat di gambar itu ya. Jadi harusnya ngalir, masuk komutator atas, lanjut. Masuk ke A, terus ke B. Oke, digambarkan dulu ya. Gambarkan dulu. Ayo, semangat. Diskusikan yang nomor 7. Gampang itu. Rizky, Pak Guru yang tanya sekarang. Menurut Rizky. Ya, menurut saya pada kawat AB itu akan berputar ke arah kiri. Dan pada kawat CD juga akan berputar pada ke arah kiri. Maksudnya arahnya lurus ya, bukan berputar kan? Iya, lurus. Oh, lurus gitu ya. Lurus ke kiri gitu ya. Iya. Pemilihan kata ini. Luar biasa. Bagaimana kalau menurut Tasya? Sama, Pak. Sama. Ke kiri, wah anak-anak saya semuanya rajin-rajin senyum kayak Pak Guru ya. Rajin semua, Pak. Berarti semuanya ke kiri. Ke kiri. Ya, karena memang yang kanan itu Medan Merdeka Utara ya. Terus yang kiri itu selatan, jadi ke kiri. Nah, oke, sekarang silakan digambarkan seperti biasa. Oke, sudah. Ini nomor 8 bertanya tentang apa? Tentang arahnya. Tentang arah gaya magnetik. Ya, betul. Ayo, silakan didiskusikan. Noval pasti bisa jawab ini. Karena ini kan Naufal bisa jawab. Naufal pinter, Pak. Ini kan gaya magnetik seperti gaya rambutnya Noval. Menurut saya, arah gaya magnetik kawat AB ke atas. Dan arah gaya magnetik kawat CD ke bawah. AB gayanya ke atas, CD gayanya ke bawah. Ya, Pak. Oke.
Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Dari suatu pendapat. Oke, sama, Nadia. Kalau Rizky? Kalau Rizky, gimana? Iya, menurut saya juga Begitu. Oke. Itu ya, ke atas sama ke bawah ya. ya. Nah, oke, sekarang coba perhatikan. Sambil digambar ya. Sekarang coba perhatikan. Kalau memang kawat AB ke atas, CD ke bawah, pertanyaan yang 9. Apakah kawat akan berputar atau diam akibat kedua gaya magnetik tersebut? Menurut saya itu akan diam. Oke, menurut Rizky diam. Menurut yang lain lagi? Diam. Nah, dia diam. Jawabannya benar ya. 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 Oke, sekarang yang terakhir. Bagaimana pendapat Anda, yang 10, tentang putaran kawat jika dirancang seperti gambar berikut yang ada di LKPD-nya? Menurut saya, pendapat saya tentang putaran kawat akan berputar. Oke, Pak Guru bisa tangkap. Berarti kawatnya akan berputar terus gitu intinya, Atun ya. Iya, iya. Oke, sekarang coba Rizky. Mana menurut Rizky? Rizky. Yang Ya, ada menurut dua saya loop. juga begitu. Kawat terus akan berputar karena selalu ada yang posisinya itu vertikal dan horizontal. Yang mana biasa yang akan diputar? Yang vertikal atau yang horizontal? Horizontal. Tadi yang nomor 5, yang vertikal, diam atau bergerak? Yang bergerak yang horizontal. Iya. Jadi yang bergerak yang akan diputar terus itu adalah horizontal. Selalu yang horizontal akan diputar kalau posisi medan magnetnya begini ya. Ya. Oke. Ayo buat kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan tentang bagaimana cara kerja gaya magnetik Kesimpulan. pada motor listrik DC sehingga dapat berputar. Kesimpulan dari kelompok kami, itu gaya magnetiknya bekerja pada sisi kawat yang horizontal dengan arah berlawanan sehingga memutar kawat tersebut. Berarti gaya bekerja pada yang horizontal Iya, Iya. Pak. dengan arah berlawanan. Dengan arah Iya. berlawanan ketika dia memutar. Sehingga dia memutar. Iya. Oke, siapa yang mau mempresentasikan secara resmi? Biar saya aja, Pak. Biar saya aja yang jawab. Oke, Atun. Tuh, semangat, Tun. Tuh. Luar biasa. Kesimpulan untuk kami di sini adalah kerja pada sisi kawat yang horizontal dengan arah berlawanan sehingga alat tersebut dapat berputar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, Pak. Iya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya bagaimana jawaban-jawabannya yang tadi itu. Yang pertama, kemanakah arah arus pada kawat AB dan CD? Nah, AB dan CD. Perhatikan, arus dari positif, ngalir, komutator, masuk A, ke B, ke C, ke D. Jadi pada kawat AB, dari A ke B, dan pada kawat CD, dari C ke D. Seperti apa gambarnya? Yang gini dia ya. Kemudian kedua, kemanakah medan magnet permanen yang dirasakan kawat AB dan CD? Iya, betul. Jawaban kalian tadi semuanya ke kiri. Ke kiri. Seperti ini gambarnya. Nah, ke kiri. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Kemanakah arah gaya magnetik yang dirasakan? AB itu ke atas. Ke
yang CD ke bawah. Itu bawah. arahnya seperti biasa kita putar atau cross dari arus ke medan magnet. Jadi kalau digambar, nah begitu dia. Apakah kawat akan berputar searah jarum jam atau berlawanan? Berarti dia akan berputar searah jarum jam. sesuai kayak ini. Sini atas, sini bawah. Berikutnya, bagaimana? Apakah kalau sudah posisinya vertikal begini, kemana ke arah arus pada kawat AB dan CD? Harus sama, mengalir dari positif, masuk komutator, naik ke atas, dari A ke B, C, ke D. Nah, gitu gambarnya. Kemudian, kemana medan magnet permanen yang dirasakan kawat AB dan CD? Sama, semuanya ke kiri juga. Karena yang kanan ini magnet utara, yang kiri selatan. Duh, gitu gambarnya yang warna merah. Kemana ke arah gaya magnet yang dirasakan kawat AB dan CD? Berdasarkan hubungan arah arus dan medan magnet. Seperti biasa kita putar. Tuh, pada AB akan ke atas. Pada CD akan ke bawah. Nah, kalau digambar begitu, yang warna orange. Orange apa kuning nih? Orange ya? Kuning. Kuning ya, kuning. Berarti dilihat ya. Apakah kawat akan berputar atau diam kalau seperti itu? Akan diam. Bagaimana kalau dimodif seperti ini? Selain yang horizontal, Pak Guru juga pasang yang vertikal. Sehingga kalau seperti ini dia akan berputar terus. Karena ketika vertikal turun, dia akan posisinya horizontal. Sedangkan yang horizontal selalu dapat diputar oleh magnet atau gaya magnetik. Jadi, kalau posisi atau modelnya begini, dia akan berputar terus-menerus. Oke, sekarang coba perhatikan video berikut. Add something to the armature called a commutator. It's a ring with gaps on the opposite sides. The commutator will spin along with the armature. Now we connect the circuit with two brushes on the side. These brushes will slide along as the commutator spins, and they are spring-loaded so that they always maintain contact. The current flows from the wire, through the brush, the commutator ring, the armature loop, and back through the other side. Now we have our electromagnet and the armature spins. As we come around this time, the brushes will switch contact to the other side of the commutator ring. Remember, there's two brushes, so this is happening on both sides. Before the switch, the current in the armature is flowing this way. After the brushes switch sides, current will flow the other way. This means the electromagnet switches polarity, which will cause the armature to keep spinning. This commutator ring does the same thing as switching the wires like we were doing before, but this time it does it all on its own. It will continue to spin as long as we're connected to a battery. Disconnect the battery, no more electromagnet, and the spinning stops. Now, so far we've only used one loop on the armature. This will cause our motor to have an irregular speed, and in fact, we could get stuck in this position, with the brushes halfway between commutator segments. What we can do is split the commutator ring and then add another loop. So first, the brushes are in contact with these two commutator segments, which turns on this electromagnet, which causes it to start spinning. Once we get to here, the brushes switch contact to the next pair of commutator segments, which means this loop turns off and the next loop turns on. Now this electromagnet wants to spin. The brushes switch contact and the next loop turns on. This keeps happening as our motor spins. It's almost like the loops will take turns being an electromagnet. Some electric motors will add many loops to the armature. This ensures that there will be a continuous spinning motion on the motor. This spinning force on the armature is called a torque. Stronger torque means a faster spin. There are some things we can do to improve the torque of the motor. Electromagnets are strong. Jadi semua jawaban kalian tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD itu semuanya sudah benar. Jadi tujuan kita hari ini tercapai. Artinya kita sudah berhasil menganalisis penerapan gaya magnetik pada dinamo. Sekarang kita buat kesimpulan bersama-sama. Jadi yang pertama, tentang analisis penerapan gaya magnetik. Nah, motor DC
berputar oleh adanya gaya magnetik yang bekerja di kedua sisi kawat kumparan yang arahnya berlawanan dan akan dapat berputar dengan lancar jika terdapat lebih dari satu kumparan. Seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian tujuan yang kedua. Yang kedua ini tugas kelompok ya, akan dicapai dalam bentuk tugas kelompok. Berarti tidak kita capai dalam kegiatan sekarang. Kalian nanti akan membuat tulisan tentang analisis gaya magnetik pada teknologi. Satu. Nanti ada satu teknologi. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk tugas juga membuat motor listrik sederhana. Oke, sekarang Pak Guru mau minta pendapatnya tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran seperti ini, atau pembelajaran kita hari ini. Untuk kelemahan pada pembelajaran kali ini, menurut saya itu kurang seru kalau dibandingkan dilakukan secara tatap muka. Tapi untuk kelebihannya pada masa pandemi ini kita dapat mencegah tertularnya virus COVID-19. Bagaimana dengan animasi? Ya, membantu, Pak. Kalau menurut Rizky, apa solusinya? Menurut saya solusinya itu dilakukan secara langsung, maksudnya itu secara tatap muka lah. Oke, berarti secara tatap muka ya. Oke, yang lainnya nanti tuliskan aja kelemahan unggulannya lewat QR code ini ya. Ya, siap, Pak. Oke. Baiklah, anak-anakku. Ini tugasnya silakan di-screenshot. Tugas yang pertama adalah membuat analisis penerapan gaya magnetik pada satu contoh teknologi berkelompok ya. Waktu 1 minggu. Kemudian yang kedua, buat motor listrik sederhana secara berkelompok juga waktu 2 minggu. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Iya, Pak. Untuk pembelajaran, minta tolong Atun untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, bebasnya kita sama-sama berdoa. Berdoa dulu. Berdoa. Terima kasih kepada anakku Atun. Tetap semangat semuanya ya. Ya, Pak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.